Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan menjadikan contoh dari 4 sahaya. Innallaha ta'ala yahtaju yawmal qiyamati bi arba'ati anfus ala arba'ati ajnas minan nas. Nanti di akhirat orang-orang yang dia ini tidak mengamalkan agama, kemudian menyampaikan alasan kesibukannya, Allah Ta'ala akan menyampaikan tentang 4 orang hamba Allah Ta'ala yang mereka sibuk tetapi mereka tetap amal agama. Yang pertama, adal aghniya bi Sulaiman ibni Dawud. Yang pertama tentang kekayaan mencontoh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang-orang yang kaya tidak amal agama dengan alasan sibuk mengurus harta bendanya, sibuk mengurus kekuasaannya, maka Allah Ta'ala akan datangkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi, juga seorang raja, juga orang kaya, tetapi beliau tetap mengamalkan agama. Kemudian yang kedua tentang hamba atau budak, atau kalau sekarang buruh, pembantu, tidak amal agama. Kenapa? Saya ini sibuk dengan melayani tuan saya. Maka Allah Ta'ala akan membantah alasan ini dengan keadaan Nabi Yusuf alaihissalam, wa 'alal 'abidi bi Yusuf alaihissalam. Allah akan membantah alasan mereka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dulu, beliau ini pernah menjadi budak. Sebagian ulama menjelaskan ketika Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan sujud kepada beliau, di mana takwilnya nanti seluruh keluarga beliau akan menghormati beliau. Maka setelah itu, singkat cerita, seperti yang masyhur, beliau dizalimi oleh saudara-saudaranya sampai tingkatan beliau dimasukkan ke dalam penjara. Beliau juga pernah menjadi budak, pembantu, tapi tidak dibayar. Antara jarak mimpi dengan kenyataan takwil mimpi, mulai dari mimpi sampai beliau menjadi Perdana Menteri, jaraknya kurang lebih 40 tahun. Jadi puluhan tahun beliau pernah menjadi budak. Walaupun seperti itu, tetap beliau masih mengamalkan agama. Beliau di penjara juga masih mengamalkan agama. Maka tidak ada alasan saya ini sibuk berhikmat melayani tuan saya ini di penjara dan yang lain, kemudian tidak mengamalkan agama. Kemudian yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam, wa 'alal marudha bi Ayyub. Orang-orang yang dia ini sakit, tidak amal agama. Saya nggak bisa amal agama. Kenapa? Karena saya ini sakit, badan saya sakit, jalan berat, kepala pusing, kok nggak amal agama? Maka nanti di akhirat dia tidak bisa alasan. Nabi Ayub alaihissalam seorang nabi yang dapat ujian sakit. Sakitnya parah, bertahun-tahun, sampai istrinya sendiri tidak sabar mengurus beliau, sampai putus hubungan. Tetapi walaupun keadaan sakit parah yang seperti itu, beliau tetap tidak sampai meninggalkan amal agama. Sedikit catatan tentang kisah Nabi Ayub, walaupun mungkin dalam beberapa tafsir dijelaskan, menurut ulama ahli sunnah wal jamaah itu cerita yang berlebihan, tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi. Kalau dalam pembahasan ilmu tauhid ada istilah ismatul anbiya,
para anbiya itu dijaga dari sesuatu kemaksiatan atau perkara yang mubah, bukan maksiat tapi tingkatannya menurunkan derajat. Termasuk mungkin sebagian ada yang cerita Nabi Ayub sakit parah, kulitnya sampai keluar set. Nah, cerita seperti itu berlebihan, tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi. Karena andaikan sakit yang seperti itu, kulitnya membusuk, keluar mungkin belatung dan yang lain, andaikan terjadi pada seorang manusia biasa, ini dianggap suatu penyakit yang menghinakan. Kalau kepada manusia biasa saja dianggap suatu kehinaan, maka lebih-lebih kalau dinisbatkan kepada para nabi. Padahal sifat para nabi adalah maksum, terjaga dari dosa, bahkan juga terjaga dari sesuatu yang menurunkan derajat mereka. A'radul basyariyah. Terus bagaimana? Ya memang beliau pernah sakit parah bertahun-tahun. Istrinya tidak sabar hikmat kepada beliau. Ya. Tetapi kalau sakitnya sampai tingkatan menjijikkan dan yang lain, ini tidak bisa kita terima karena bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang yang dia ini di dunia alasan saya nggak sholat, kenapa? Saya sakit. Saya nggak bisa sholat, kenapa? Kepala saya pusing. Alasan seperti ini nanti di akhirat tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, karena Nabi Ayub sudah merasakan sakit lebih parah daripada itu, tetapi beliau tetap mengamalkan agama. Kemudian yang keempat, orang yang dulu di dunia tidak amal agama dengan alasan saya ini miskin, nggak punya harta. Kalau nanti saya ini mengamalkan agama, nanti saya makan apa? Nanti rumah saya, keluarga saya bagaimana? Maka alasan itu nanti di akhirat terbantah dengan keadaan Nabi Isa alaihissalam. Beliau tidak punya rumah. Kalau tidur alasnya bumi, atapnya adalah langit. Masyhur para ulama menjelaskan, beliau biasanya kemana-mana itu membawa 3 perkara: bantal, sisir, sama gayung. Bantal nanti digunakan untuk tidur, sisir untuk menyisir rambut, gayung digunakan wudhu dan mandi. Suatu ketika beliau jalan, ada orang tidur, dia nggak pakai bantal, gundukan, tanah ada gundukan sedikit, bisa tidur di situ. Maka beliau mengatakan ternyata tidur itu nggak perlu bawa pakai bantal, bisa tidur di atas gundukan pasir atau yang lain. Maka bantal pun dibuang. Kemudian beliau jalan lagi, ada seseorang itu habis mandi nyisir menggunakan jari, nggak pakai sisir, pakai jari. Maka beliau berpikir, oh ternyata sisir pun nggak diperlukan, cukup dengan jari saja. Sisir pun dibuang. Kemudian beliau lewat lagi, ketemu seseorang mandi nggak pakai gayung, pakai tangan. Ternyata mandi pun juga tidak harus pakai gayung. Gayung pun akhirnya dibuang. Akhirnya tidak punya harta apapun. Walaupun seperti itu, beliau masih tetap amal agama secara istiqomah. Ringkesnya, apapun alasan yang kita ungkapkan nanti tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mengamalkan agama. Tapi juga perlu kita tengok dalam ilmu fikih, memang sholat itu tertib aslinya adalah berdiri. Orang yang dia ini sakit, nggak mampu berdiri, maka sholatnya bisa sambil duduk. Nggak mampu duduk, bisa sambil berbaring. Berarti bagi orang yang sakit, tidak mampu duduk, amal agama, bentuk amal agama yang sempurna bagi dia adalah dengan cara sholat sambil berbaring. Yang jelas, apapun keadaan seseorang, maka dia tetap dituntut mengamalkan agama sesuai tertib syariat. Tidak ada alasan untuk tidak amal agama. Kalau guru kita Syekh Ubaidillah sering menyampaikan, modal amal agama itu bukan harta. Modal amal agama itu apa? Ya pemikiran sama jasad kita ini.
Selama fikirnya itu akalnya masih sehat, berarti masih tetap wajib mengamalkan agama. Selama masih ada jasad, ya tetap masih kewajiban mengamalkan agama. Tidak ada seorang pun yang dapat mengemukakan alasan untuk tidak menjalankan perintah-perintah Allah pada hari kiamat, baik karena kekayaan, hamba atau budak, sakit atau karena miskin atau fakir. Nabi Sulaiman alaihi salam walaupun kaya dan tinggi pangkat, tapi ia tidak lalai ibadah kepada Tuhannya. Bagaimanapun kesibukan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai hamba atau pembantu Raja Mesir yang tidak mengenal tapi tidak mengenal lelah, tetapi ibadah tetap dilaksanakan. Bagaimanapun parahnya penyakit yang menimpa Nabi Ayub, tetapi ibadah beliau tetap mantap. Fakir dan miskinnya Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang membandingi. Dia tidak mempunyai harta, rumah dan istri, tetapi ibadahnya tetap dikerjakan dengan baik. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Hikam, kalau di daerah pesantren, kitab tasawuf, kitab yang membahas tentang kebanyakan tentang sifat-sifat hati, pentingnya agama. Kalau fikih kan cara mengamalkan agama, tapi kalau tasawuf ini bagaimana betul-betul menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau di pesantren yang masyhur dua tingkatan tinggi, pertama Ihya, yang kedua Al-Hikam, karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Belum beri nasihat dalam doa supaya amal agama itu kita jangan minta asbab, tetapi mintalah agar diberi taufik untuk bisa amal agama. Kadang-kadang seorang pedagang, karena sibuk dagang, akhirnya dia alasan punya pemikiran dagang inilah yang mengakibatkan saya nggak bisa amal agama. Akhirnya dia doa agar jangan dijadikan pedagang, pengen dijadikan mungkin sebagai petani atau yang lain. Sebenarnya permasalahannya itu bukan pekerjaan pedagang atau petaninya. Masalah utama itu adalah dia diberi taufik untuk amal agama atau tidak. Mengenai caranya supaya bisa amal agama, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang orang itu doanya perlu diluruskan. Jangan doa agar dipindah asbab, karena asbab itu sebenarnya hakikatnya tidak menghalangi seseorang dari amal agama. Maka doa itu diberi taufik bisa mengamalkan agama. Mengenai apakah nanti kita masih dalam profesi kita atau dipindah yang lain, itu terserah Allah Ta'ala. Tapi yang penting doa itu adalah minta agar diberi taufik untuk bisa mengamalkan agama. Imam Ghazali rahmatullahi alaih, beliau pernah mengatakan kurang lebihnya, dulu itu saya awal-awal punya pemahaman namanya makhluk, harta benda, teman, anak, istri, itu membuat saya ini lupa dengan Allah Ta'ala. Ya umumnya kita kalau sudah kumpul keluarga, tetap nanti tidak bisa konsentrasi sebagaimana kalau di masjid. Para sahabat pun mengalami hal yang seperti itu. Imam Ghazali mengatakan, dulu saya memandang makhluk itu menghalangi saya dari Allah Ta'ala, membuat hati saya ini tidak bisa tawajuh kepada Allah. Tetapi setelah sekian lama ternyata terbalik. Justru makhluk itu membuat saya ingat kepada Allah Ta'ala. Suasana-suasana dunia justru membuat ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau seseorang itu sudah mendapat taufik untuk mendekat kepada Allah, apapun itu keadaan, suasana, semuanya tetap mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau seseorang itu belum mendapatkan taufik untuk, belum dipilih Allah Ta'ala untuk tambah dekat dengan Allah, kadang suasana agama itu pun belum bisa menjadikan dia tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita zaman tabi'in, masyhur dengan kewaliannya. Dalam ilmu mustalah hadis, para ulama berbeda pendapat. Dari kalangan tabi'in
generasi setelah sahabat itu siapa yang paling utama? Kalau dari kalangan anbiya jelas baginda Nabi ini makhluk yang paling istimewa. Dari kalangan sahabat para ulama sepakat yang paling istimewa adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, setelah itu ada perbedaan pendapat. Siapakah yang lebih utama setelah mereka berdua? Dari kalangan tabi'in begitu juga. Siapakah yang paling istimewa di antara mereka? Sebagian mengatakan Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah jumpa dengan Nabi, tetapi hatinya itu sambung dengan Nabi. Termasuk Sayyidina Umar dipesani nanti kalau ketemu Uwais Al-Qarni kamu minta doa dari dia, saking istimewa. Sebagian lain mengatakan Sayyidina Hasan Al-Basri, seorang ulama di kalangan tabi'in, dulu ketika masih kecil pernah diasuh oleh Sayyidah Aisyah, salah satu istri baginda Nabi. Sayyidah Hasan Al-Basri itu pernah berdoa, ya Allah, beritahulah saya siapa calon istri saya nanti di surga. Maka beliau mendapat ilham bahwasanya nanti calon ratu surga untuk beliau itu adalah Robiah Al-Adawiyah, seorang tabi'in juga. Maka beliau mencari, ternyata Robiah waktu itu sedang berada di tengah hutan seorang diri, dikelilingi binatang-binatang yang ramai. Saking solehahnya Robiah ini, kambing sama serigala akur, duduk bareng, makan bareng, nggak ada yang saling menerkam. Ketika Hasan Al-Basri ingin mendekati, ternyata Robiah ini nggak kalah kewaliannya dengan Sayyidina Hasan Al-Basri. Robiah mengatakan, hai Hasan, saya ini menjadi istrimu itu di surga, bukan di dunia. Kenapa kamu ke sini? Pulang dulu sana. Tingkatan-tingkatan wali semuanya. Robiah ini seorang tabi'in yang masyhur dengan kewaliannya. Ada suatu cerita pernah ketika suaminya meninggal dunia, selepas habis masa iddah, ngirim utusan agar mendatangi seorang ulama agar ulama tadi melamar dirinya. Ketika utusan tadi datang pada ulama tersebut, ulama tadi ketakutan, suruh melamar Robiah nanti gimana ya? Dia ini seorang wanita yang sangat solehah betul. Jangan-jangan nanti saya ini kalah kesolehannya dengan dia, sehingga nanti hidup saya itu seolah-olah nggak bisa bahagia. Karena Robiah itu kadang-kadang pernah belum jalan melihat tukang sate kambing itu menangis. Setelah ditanya, kata beliau, coba kamu bayangkan, ini loh kambing di sate tapi nggak merasakan sakit karena nyawanya sudah hilang. Tapi kalau saya nanti dosanya tidak diampuni Allah Ta'ala, akan disati hidup-hidup di neraka. Dilihat tukang panggang bakar sate, ingat akan neraka, saking solehahnya. Maka calon suami ini ketakutan, nanti kalau istrinya seperti itu, mungkinkah dia bisa senyum? Ingat akhirat, ingat neraka, terus nangis terus, nanti bagaimana kehidupan saya? Maka dia sowan kepada gurunya, Syekh, ini saya dapat ada utusan dari saya, katanya saya suruh melamar Robiah, permintaan Robiah. Maka gurunya ngasih nasihat, ya terima saja, lamar saja. Dia ini wanita solihah, bukan hanya solihah tapi yang alim juga, tahu mana hak suami, mana hak diri sendiri. Tidak mungkin malam hari full untuk ibadah, pasti meluangkan waktu untuk menunaikan hak suami. Setelah nikah, kata Robiah, ngobrol, tahu nggak kenapa kamu kok saya suruh melamar saya? Karena saya ini tahu kamu tuh orang miskin. Saya ini wanita kaya, dapat warisan banyak dari suami saya. Seorang wanita nggak mungkin bisa mentasarkan harta seperti seorang laki-laki. Maka saya nikah kepada kamu agar kamu lebih bisa membantu saya menginfakkan harta saya untuk di jalan Allah Ta'ala. Beliau ini seorang tabi'in, sering keadaan-keadaan dunia ini menjadikan beliau tambah ingat menjadi kampung akhirat. Tapi kalau kita ini karena saking lemahnya iman fikir akhirat, kadang-kadang
Sudah ada suasana agama pun kadang-kadang masih pikirnya dunia. Apalagi kalau sedang sibuk dunia, oh sangat jauh pikir akhirat. Ada seorang anak kecil dikirim ke pesantren. Di rumah nangis terus, di pondok nangis terus. Pikir kiainya tuh, ini masih kecil mungkin kangen orang tua. Orang tuanya dipanggil, dinasehati. Pak, ini kelihatannya anak bapak tuh gak betah pondok. Kasihan dia masih kecil. Mungkin dibawa pulang dulu aja. Nanti kalau sudah besar, dewasa, gak apa-apa dipondokkan. Kata orang tuanya, Pak ya enggak, anak saya tuh nangis tuh sejak di rumah tuh nangis terus. Maka saya kirim ke pondok, siapa tahu jadi sembuh. Karena di rumah tuh sering nangis terus. Saya nggak tahu sebabnya apa. Setelah anak itu dipanggil, ditanya, akhirnya dia menjawab, yang membuat saya nangis, sering nangis itu, saya tuh pernah lihat ibu saya masak. Untuk menyalakan api, maka kayu besar ditata, kemudian kayu yang kecil dibakar dulu, kemudian digunakan nyala api yang besar. Maka saya takut nanti anak-anak kecil dibakar duluan untuk menyalakan api neraka, baru orang-orang tua dijadikan bahan bakar api neraka. Ketika suasana keluarga ingat akhirat itu kuat, bicara akhirat itu kuat, anak kecil pun itu sudah bisa ingat akhirat. Anak kecilnya istimewa, yang lebih istimewa orang tua. Bagaimana cara didik orang tua anak sekecil itu kok bisa senantiasa ingat akhirat? Sa'ad bin Hilal berkata, jika seorang hamba mengerjakan dosa, tetap Allah akan memberikan kepadanya 4 perkara. Di antara anugerah Allah yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi khususnya, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama, Allah tidak akan menutup pintu taubat. Ketika seorang hamba, seorang manusia berbuat kesalahan, bahkan kesyirikan atau kemurtadan, selama Israel belum datang, maka masih ada kesempatan untuk taubat. Tapi iblis laknatullah alaih, ketika dia suruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau, Allah langsung menvonis dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan langsung diusir dari surga. Tapi umatnya baginda Nabi khususnya manusia berbuat kemaksiatan tapi masih ada kesempatan untuk taubat. Kemudian yang kedua, kesakitan jasmani atau rohani tetap akan diberikan. Walaupun manusia ini berbuat dosa, Allah masih memberikan dia kenikmatan selain kesempatan untuk taubat. Allah masih beri dia kesehatan, tidak langsung dihukum di dunia, khususnya umatnya baginda Nabi. Kalau umat-umat zaman dahulu itu banyak mendapatkan hukuman langsung, terutama Bani Israel. Sebagian mereka ada yang membuat khilah. Bani Israel dulu kalau hari Sabtu itu nggak boleh nyari ikan. Kalau kita umat baginda Nabi, hari yang paling istimewa Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Kalau orang-orang Bani Israel, Sayyidul Ayyamnya adalah hari Sabtu, orang-orang Yahudi. Kalau orang Nasrani, hari Ahad. Untuk memuliakan hari Sabtu, syariat mereka berat, tidak boleh kerja, harus full ibadah. Kalau kita umatnya baginda Nabi, hari Jumat pun masih boleh kerja. Umat zaman dulu nggak boleh. Mereka dapat godaan. Kalau hari Sabtu ada suku yang tinggal di tepi pantai, itu kalau hari Sabtu ikan itu yang di tengah laut minggir di pantai semuanya. Tapi kalau sudah hari Sabtu lewat, ikan nggak ada berani nongol. Dapat ujian seperti itu. Hari Sabtu dunianya datang dengan mudah. Selain hari Sabtu dunia lari semuanya.
Maka Bani Israil membuat rekayasa, membuat hilah, tipu muslihat. Malam Sabtu, Jumat sore pasang jaring. Nanti ngambilnya hari Ahad. Hari Sabtu nggak kerja, sibuk, tapi membuat rekayasa. Sehari Jumat pasang jaring, hari Ahad ambil. Tetapi sikap seperti ini oleh Allah Ta'ala masih belum diampuni, dimurkai Allah Ta'ala. Sebagian mereka langsung dirubah kes menjadi kera, sebagian menjadi anjing atau babi. Kes seperti itu. Dan kita umatnya baginda Nabi, Masya Allah, nikmat yang agung, hari Jumat, sudah kadang Jumatan pun terlambat, masih sehat seperti ini. Ini suatu nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya umatnya baginda Nabi. Yang ketiga, dosa yang dilakukan tetap akan dirahasiakan dari mata umum, termasuk anugerah Allah kepada umat manusia, khususnya umat baginda Nabi. Di antaranya kalau mereka berbuat dosa, selama dia masih mengerjakan sembunyi-sembunyi, maka Allah juga akan menutupi. Tetapi ketika dia sendiri sudah tidak menutupi, cerita sama teman-temannya, saya pernah bermaksud ini dan itu, ya sudah, Allah buka satir aib dia. Tapi sebenarnya ketika seorang itu berbuat kemaksiatan, apalagi dikerjakan sembunyi-sembunyi, Allah pun juga mengasihi dia, juga Allah tidak membuka aib dia. Dalam riwayat lain, ketika para ulama menjelaskan, malaikat yang senantiasa mengikuti manusia ada dua, ada malaikat pencatat kebaikan, ada malaikat pencatat keburukan. Ketika seorang manusia, khususnya umat Nabi, berbuat kemaksiatan, maka oleh malaikat pencatat amal keburukan tidak langsung ditulis. Ditunggu beberapa waktu, apakah dia mau tobat atau tidak. Kalau setelah maksiat kemudian dia langsung tobat, tidak jadi ditulis suatu kemaksiatan. Setelah dikasih kesempatan untuk mentobati, nggak tobat-tobat juga, tambah tadi, ya sudah, baru ditulis satu kemaksiatan, ditulis satu. Tapi ketika dia berbuat kebaikan, langsung ditulis sebagai kebaikan, termasuk anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, siksa tidak akan segera dilakukan sampai tiba masa bertobat. Tadi berbuat maksiat tidak langsung kes mendapatkan hukuman, berbeda dengan umat-umat yang terdahulu. Ini suatu nikmat dari Allah Ta'ala kepada kita yang perlu kita syukuri. Cuman kadang-kadang nikmat itu akan bisa menjadi musibah ketika kita tidak bisa menyikapi dengan baik. Istilahnya istidraj. Ketika seorang hamba berbuat maksiat, biasanya Allah datangkan peringatan. Mungkin usahanya agak masalah dan yang lain. Lebih-lebih seorang hamba yang dia ini dekat dengan Allah, keinginan mendekat kuat, sekali berbuat maksiat walaupun itu remeh, Allah kasih peringatan. Ada seorang ulama tiap hari mutolaah, tidak sampai tingkatan maksiat. Suatu ketika tiba-tiba baca kitab itu nggak paham-paham, maka dia langsung introspeksi diri, saya ini bermaksiat apa? Kok hari ini tuh ngapal nggak masuk-masuk, memahami kitab nggak paham-paham, apa sebabnya? Dimikir maksiat juga enggak. Setelah dicek ternyata memang kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim tentang adab seorang santri itu, dalam menata kitab itu ada adabnya. Paling tinggi Al-Quran, kemudian tafsir, hadis, baru yang lain. Ada kitab kitab tentang bicara kesehatan, kedokteran, ternyata salah naruh. Seharusnya ditaruh rak bawah, ditaruh sejajar dengan ilmu fikih. Langsung seketika itu kefahaman mendadak nggak bisa masuk. Setelah ilmu kesehatan diambil taruh ke bawah, ngapal mulai mudah lagi. Jadi ketika seorang itu tambah dekat dengan Allah Ta'ala, sekali berbuat kesalahan langsung dapat peringatan. Tetapi ketika dia dapat peringatan kok nggak gubris,
maka justru Allah bukakan pintu-pintu dunia makin mudah. Sehingga ketika dia tambah merajalela, oh ternyata saya maksiat itu nggak ada apa-apa, nggak ada risikonya. Dia tambah memberanikan diri kepada kemaksiatan. Dan ketika itulah baru datang mungkin peringatan yang jauh lebih besar dari Allah Ta'ala. Yaitu tadi nikmat dari Allah Ta'ala. Orang yang dia ini maksiat tidak langsung badannya masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk taubat, tidak langsung diazab. Satu sisi ini suatu nikmat. Tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan kenikmatan ini, maka kenikmatan justru akan menjadi musibah bagi kita. Istilahnya istidraj. Orang yang maksiat tetapi pintu-pintu dunia maka dibuka lebar untuk dia. Bukan supaya dia bukan karena dia ini orang yang istimewa, tetapi supaya hukumannya itu tambah berat lagi. Diceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah diberikan kepadaku. Nabi Adam mengatakan umatnya Nabi Muhammad itu punya kebaikan, kemuliaan yang Allah khususkan dengan suatu kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada saya. Taubatku diterima Allah di Mekah, sedangkan umat baginda Nabi Muhammad SAW dimanapun mau bertaubat akan diterima. Nabi Adam ketika berbuat kekeliruan maka diturunkan ke alam dunia, kemudian dipisah antara beliau dan istrinya. Beliau menangis mentaubati dosa-dosanya. Rabbana zalamna anfusana, sampai akhir itu kurang lebih selama 40 tahun. Dapat kabar gembira taubatnya diterima ketika sudah sampai di Mekah. Ada namanya Padang Arafah. Biasanya orang-orang yang haji tanggal 9 Dzulhijjah mereka wukuf di Padang Arafah. Arafah itu artinya kenalan. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa berpisah 10-an tahun, pertama kali jumpa adalah di Padang Arafah. Arafah itu kenalan, bertemu setelah berpisah, setelah sekian tahun. Kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad kalau saya dulu diterima taubat itu di Mekah baru diterima taubatnya. Tetapi umat Nabi Muhammad kapanpun dimanapun dia mau taubat, maka Allah Ta'ala akan terima taubatnya, asalkan mau tobat sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, aku berpakaian ketika aku berbuat salah dalam surga, Allah menelanjangiku, sedangkan umat Nabi Muhammad walaupun durhaka dalam keadaan telanjang ia tetap diberi pakaian. Kalau dulu Nabi Adam awal mula singgah bertempat tinggal di surga, seluruh pakaian kemuliaan di surga dipakai beliau. Sekali berbuat kemaksiatan langsung pakaiannya lepas total tanpa terkecuali. Sehingga untuk menutupi kemaluan beliau menggunakan dedaunan. Begitu juga Sayyidina Hawa. Tetapi umatnya baginda Nabi SAW berbuat kemaksiatan masih bisa menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Enggak langsung telanjang, tidak. Kemudian yang ketiga, ketika aku berbuat kekeliruan di dalam surga, aku dipisahkan dengan istriku Sayyidah Hawa. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW tidak dipisahkan karena itu. Kalau dulu Nabi Adam, Sayyidah Hawa sekali berbuat kesalahan langsung diturunkan ke dunia dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian dipisahkan. Sayyidah yang satu di India, yang satu saya lupa di daerah mana, di jauh. Kalau sekarang bukan antar provinsi, antar negara sekarang. Setelah puluhan tahun baru bisa berjumpa. Tapi kita umatnya Nabi berbuat kemaksiatan tidak sampai istri hilang, tidak. Ini suatu nikmat dari Allah.
Kemudian yang terakhir, aku berbuat kekeliruan lalu aku dikeluarkan dari surga. Tetapi umat Nabi SAW mereka berbuat maksiat di luar surga, namun mereka malah bisa masuk ke dalam surga ketika mereka bertaubat. Dulu Nabi Adam dari surga gara kemaksiatan diusir dari surga. Tapi umat Nabi tinggalnya di luar surga, berbuat kemaksiatan, asalkan masih mau tobat masih bisa masuk ke dalam surga. Ini suatu nikmat dari Allah kepada kita yang perlu kita syukuri. Bukan berarti keistimewaan ini menjadikan kita lebih mulia daripada Nabi Adam, tidak. Ini suatu kenikmatan. Tapi Nabi Adam juga punya keistimewaan yang lebih. Beliau termasuk Abul Anbiya, ya, bapaknya seluruh nabi dan seluruh manusia. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Para ulama sepakat dari kalangan manusia yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Setelah itu baru generasi para sahabat, baru umat-umat yang lain. Setinggi-tingginya wali tidak akan bisa mengalahkan derajatnya para sahabat. Setinggi-tingginya sahabat juga tidak akan bisa mengalahkan derajatnya para nabi. Ada sebagian saudara muslim kadang-kadang ketika cerita berlebihan, dan insya Allah itu tidak seperti itu, karena jelas bertentangan dengan akidah Islam. Ada orang-orang yang dia ini bercerita tentang keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kadang-kadang dalam menceritakan itu berlebihan. Ada yang mereka menceritakan katanya derajatnya itu di akhirat itu mengalahkan derajatnya baginda Nabi. Saya lupa ceritanya jelasnya bagaimana. Ada suatu cerita katanya ketika Nabi ke Sidratul Muntaha ternyata Syekh Abdul Qadir sudah ada di sana. Nah, seperti ini tidak mungkin. Karena setinggi-tingginya wali tidak akan bisa mengalahkan sahabat, setingginya sahabat tidak akan bisa mengalahkan anbiya. Memang biasanya fitrah manusia itu kalau suka sesuatu biasanya sering berlebihan. Ketika membenci kadang-kadang juga berlebihan. Saya dulu pernah berjumpa ada orang Arab. Sebab itu belum tahu karakter orang Arab seperti apa. Satunya orang Yordan, satunya orang Madinah. Sedang gerak di Indonesia, kemudian saya nusroh, terus cerita-cerita. Saya kasih tawaran minuman hangat, pilih teh atau kopi. Ya, biasa ngopi nggak biasa. Saya kasih kopi bubuk hitam itu. Akhirnya dia mengatakan qahwatul kufar katanya. Ini kopinya orang kafir. Saya kaget. Kopi hitam dikatakan kopi orang kafir. Saya penasaran. Kopi di Arab itu seperti apa? Seperti ini kopi orang Arab. Dia bukakan HP-nya. Saya bingung. Kenapa kopi hitam kok dikatakan kopinya orang kafir itu? Di sini ketemu Habib Mahir, saya Habib Mahir, asli keturunannya Mandiyatul Rasul, orang Arab asli. Bib, itu saya ketemu orang Madinah, kopi hitam kok disebut kopinya orang kafir itu bagaimana maksudnya? Maka beliau mengatakan enggak. Jadi orang Arab itu biasanya kalau enggak suka mengungkapkan berlebihan. Jadi dia saking enggak sukanya kopi hitam dikatakan kopinya orang kafir. Bukan berarti kopinya orang kafir, tidak. Kaget juga. Termasuk zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Orang-orang yang berlebihan dalam menyanjung Sayyidina Ali maka menjadi golongan Syiah. Sebagian mereka sampai punya pendapat yang celeneh dan jelas ini salah, nggak mungkin benar. Kata mereka, sebagian mereka Syiah bermacam-macam, sebagian mereka mengatakan sebenarnya yang jadi nabi itu Sayyidina Ali katanya. Cuman waktu itu nabi mereka Jibril itu keliru. Rencana dikira itu nabi, ternyata dikira Sayyidina Ali, ternyata Nabi Muhammad, akhirnya keliru. Oh, ini kan nyalahkan malaikat Jibril juga seperti ini. Nah, seperti ini
bermula dari menyanjung-nyanjung Sayyidina Ali yang berlebihan. Nah, kelompok yang membenci Sayyidina Ali berlebihan menjadi kaum Khawarij. Sampai mereka membunuh habaib, merendahkan derajat habaib dan yang lain. Nah, penyakit seperti ini kadang-kadang juga melanda kepada umat-umat akhir juga. Mereka mencintai suatu wali, Abdul Qadir Jilani kadang-kadang berlebihan sampai memuliakan, bercerita yang berlebihan sampai tingkatannya itu seolah-olah derajatnya mengalahkan derajatnya baginda Nabi. Ini yang Nabi Adam ini apakah nanti seandainya dalam bayan-bayan yang saya sampaikan ini yang Pak perkara boleh bisa disampaikan untuk bercerita suatu kenikmatan, tapi juga perlu diingat bukan berarti nanti lebih istimewa daripada Nabi Adam, tidak. Kitab ini. Ini kitab ini kalau di kalangan seluruh pesantren, terutama Indonesia, diakui semuanya. Kecuali kaum-kaum yang ekstrim, apa-apa harus Quran hadis, itu biasanya nggak mau menerima. Tapi kalau seluruh pesantren pasti menerimanya. Masuk kitab yang masyhur. Itu kalau secara akidah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa diterima, walaupun mungkin ada dalam kitab tafsir. Dulu kita kedatangan seorang ulama masyhur dari Syekh Samir Al-Qadi, termasuk ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, pernah diundang ke sini mungkin 2-3 kali. Waktu itu mungkin privat kursus beberapa asatid. Belum menyampaikan, ya kadang-kadang para ulama tafsir itu bukan berarti menyampaikan cerita itu benar. Ini cerita Israiliyat, cerita dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dan Nabi sudah mengasih rambu-rambu cerita yang dari orang-orang Israiliyat, orang-orang Yahudi itu mungkin benar, mungkin salah. Kalau cerita silahkan, tetapi tidak bisa dijamin itu benar. Mungkin benar, mungkin salah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang fannya tauhid, mereka mengatakan cerita Israiliyat itu mungkin benar, mungkin salah, selama tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sudah bertentangan, tidak boleh diterima. Termasuk sifat jaiz bagi para rasul adalah a'radul basyariyah, sifat umum seorang manusia, tetapi yang tidak sampai menurunkan derajat mereka. Sakit wajar, namanya manusia itu sakit. Tapi kalau sakitnya itu sampai tingkatan dianggap sakit yang menghinakan, menurunkan derajat, maka tidak mungkin terjadi pada diri para anbiya. Termasuk yang cerita kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Termasuk mungkin saya dulu pernah ketika waktu gerak setahun, waktu itu saya singgah di markas Jakarta, kemudian bayan dari orang Arab Yordan kalau nggak salah, yaitu cerita yang berlebihan, tidak bisa diterima. Dia mengatakan awalnya bagus, kalau seseorang itu dia ini apa namanya, seperti tadi sampaikan, orang yang dekat dengan Allah, ketika sedikit berbuat kesalahan langsung dapat peringatan. Kemudian dia membuat contoh Nabi Yakub alaihissalam, karena hatinya itu cinta kepada Nabi Yusuf melebihi cinta kepada Allah, maka Allah hukum, Allah pisah antara beliau dan Nabi Yusuf sampai 40 tahun. Ya. Memang betul beliau dapat ujian pisah, tetapi kalau alasannya gara-gara itu cinta kepada Nabi Yusuf melebihi cinta kepada Allah, tidak bisa diterima, karena ini sudah bertentangan dengan asmatul anbiya, tidak bisa diterima. Nanti untuk cerita zamannya Bani Israel juga bisa besar dan tidak ada ya. Mungkin benar, mungkin tidak.
Kalau itu ada di Al-Quran, Berarti cerita Al-Quran, cerita di Al-Quran. Nah, kalau itu kisah di Al-Quran yang bercerita tentang Bani Israel. Tapi kalau cerita Israiliyat yang bukan dari Quran hadis, dari mereka sendiri tidak bisa diterima. Termasuk kisah Nabi Daud alaihissalam. Beliau cerita yang dari Israiliyat yang tidak bisa diterima, memaksa salah satu umatnya untuk menceraikan istrinya kemudian dinikahi. Ini cerita jangankan seorang nabi, seorang manusia biasa saja jelek. Bawahannya suruh menceraikan istrinya, kemudian setelah diceraikan habis masa iddah dinikahi Nabi Daud alaihissalam. Nah, cerita seperti ini tidak bisa kita terima karena bertentangan dengan ismatul anbiya, a'radul basyariyah. Kalau andaikan itu terjadi pada manusia biasa saja, seorang atasan memaksa bawahannya menceraikan istrinya, kemudian dinikahi sendiri, kan suatu hal yang akhlak jelek. Apalagi kalau dinisbatkan kepada para anbiya. Seperti ini bertentangan dengan sifat jaiz bagi para rasul. itu ada cerita itu ya Nabi Daud ini itu dari nggak bisa percaya tadi. Jadi ceritanya Nabi Daud kedatangan tamu, sedangkan rumahnya Nabi Daud itu banyak penjaga-penjaga sampai 7 lapis. Tapi kok orang itu datang ke depannya Nabi Daud dan mengatakan dia punya kambing berapa itu 99. Terus katanya yang satu itu ada masalah di mana itu. Akhirnya Nabi Daud sadar, loh, satu ini kan anak saya ini. Akhirnya nggak jadi, betul ya itu. Kalau itu ada di Al-Quran, tapi ceritanya kadang-kadang ada tambahan, ada pengurangan. Kan 2 orang mengadu, ini saya punya kambing 99, kalau ini punya kambing 1. Yang 99 memaksa satu orang ini agar memberikan kambingnya kepada dia. Kalau ini benar, kemudian ada tambahan Israiliyat, ini sebenarnya malaikat yang mengingatkan beliau gara-gara memaksa umatnya agar menceraikan istrinya kemudian dinikahi beliau. Nah, tambahan ini yang tidak bisa. Tambahnya itu ya, yang istri itu. Istri ya, kambing cerita. Ada 2 orang yang mengadu. Syekh Hatib Al-Aqsam berkata, siapa yang meninggalkan 4 perkara karena ingin mendapatkan 4 perkara lainnya, maka dijamin memperoleh surga. Yang pertama, mengurangi tidur karena untuk berbuat amal kebaikan, untuk memperoleh kesenangan di dalam kubur. Yang kedua, tidak membanggakan diri kepada siapapun karena ingin menambah amal-amal yang baik. Yang ketiga, kurang istirahat di dunia karena ibadah untuk mencapai selamat perjalanan di titian sirat. Yang keempat, syahwat terhadap segala sesuatu ditinggalkan karena ingin mendapatkan nikmat. Jadi kalau dengan teks Arabnya agak sedikit berbeda. Kalau yang di teks Arab ya mirip-mirip tapi bahasanya agak sedikit berbeda. Barang siapa meninggalkan 4 perkara sampai datangnya 4 perkara, maka dia akan mendapatkan surga. Meninggalkan 4 hal sampai melewati 4 perkara. Yang pertama, meninggalkan tidur sampai dia masuk dalam kubur. Tidurnya dikurangi, ditunda dulu, nunggu sampai masuk ke dalam kubur. Yang kedua, jangan membanggakan diri dulu. Sampai kapan? Sampai datang timbangan amal. Setelah tahu bahwasanya amal kebaikan lebih banyak dari keburukan, silahkan membanggakan diri. Tapi kalau belum tahu timbangan amal kita itu banyak yang baik atau buruk, nanti dulu.
Karena ya kadang-kadang menurut kita itu baik, belum tentu di sisi Allah itu baik. Kalau orang berbuat keburukan, jelas ini suatu kemaksiatan, walaupun banyak anugerah Allah Ta'ala. Tapi orang yang banyak berbuat kebaikan, kita lihat sendiri di fadilah amal, belum tentu kebaikan itu diterima Allah Ta'ala. Sholat, kita lihat di hadis fadilah amal sering baca, sholat ternyata sholatnya Allah jadikan seperti kain yang usang kemudian dilemparkan kembali. Jadi kadang-kadang perasaan kita berbuat baik betul, tetapi apakah kebaikan kita diterima Allah, tidak ada yang tahu. Maka tidak ada bisa membanggakan diri sebelum tahu timbangan amal itu mana yang lebih banyak. Kalau terbukti kebaikan lebih banyak, ya silakan. Kemudian yang ketiga, meninggalkan istirahat. Jangan istirahat dulu sampai kapan? Ilas sirot. Kalau sudah melewati sirot, maka silahkan istirahat karena sudah masuk ke dalam surga. Kalau belum melewati sirot, itu bukan tempat istirahat. Di alam kubur, di mahsyar, di mizan, hisab, itu hal-hal yang berat. Apalagi di dunia masih sangat jauh sekali. Kok istirahat? Aduh, sangat jauh. Kalau istirahat dia nunggu nanti di sirot. Nah, sirot itu di ujungnya sirot itu di mahsyar, ujungnya satu di tepi surga, di bawahnya ada neraka. Di bawah nanti seolah-olah ini suatu tempat, kemudian di atasnya ada jembatan menuju surga. Di bawah jembatan ada neraka. Kemudian di kanan kiri jembatan semacam ada cakar dari besi yang mencakar setiap orang yang lewat di situ. Semuanya tergantung amal masing-masing. Kok pengen istirahat? Aduh, belum. Dalam istirahat dari amal. Nih. Maka kalau dari sering Syekhuna Ubaidillah menyampaikan, kan amal agama, ringkasnya amal agama kan bukan hanya dakwah, bukan hanya belajar, bukan hanya sholat. Apa itu amal agama? Seluruh perkara yang kita lakukan atas dasar tertib syariat, sunnah Nabi, itu sebenarnya agama. Makan dengan niat yang benar, cara yang benar, ikut sunnah. Kalau kata Qiyubet sambil dia, Israel datang, jangan berhenti makannya, lanjutkan saja. Karena keadaan kita dalam keadaan masih amal agama. Berarti ya, jangan sampai ada satupun tingkah laku kita yang tidak didasari dengan tertib syariat atau sunnah Nabi. Kalau istirahat tidur boleh enggak? Asalkan tidurnya itu sesuai tertib agama, sunnah-sunnah Nabi, itu bukan istirahat. Asalkan niatnya benar boleh. Niatnya benar. Tapi termasuk yang perlu kita agak hati-hati itu kadang termasuk godaan syaitan adalah tarkul aham li ajril muhim. Meninggalkan yang lebih penting demi mendapatkan perkara yang penting. Kebaikan itu punya derajat-derajatnya. Nanti alasan, saya ini nggak keluar mau ikram istri umpamanya. Ya betul, ikram istri itu niatnya betul. Tetapi dakwah dengan ikram istri, kalau memang waktunya dakwah, waktunya jauh lah. Kemudian alasan, pengen ikram keluarga. Ya niatnya bagus, tapi ini tarkul aham li ajril muhim. Meninggalkan yang lebih penting demi mendapatkan yang penting. Godaan syaitan kepada manusia itu ya berbeda-beda. Orang yang sibuk amal agama, semangat amal agama tidak akan digoda untuk maksiat. Karena dia menjauhkan maksiat. Terus godaannya bagaimana? Ya diantaranya meninggalkan yang lebih penting mendapatkan yang penting.
wasyahwah ilal jannah, meninggalkan melampiaskan nafsu, menuruti nafsu sampai nanti masuk ke dalam surga. Kalau belum masuk surga itu bukan waktunya untuk menuruti keinginan hawa nafsu. Tapi ya tetap asalkan nafsu itu diikutkan sesuai tertib syariat, maka nanti bukan suatu hal yang sia-sia. Maka termasuk pernah Nabi sabdakan, wa fi buti ahadikum shadaqah, ketika kalian menggauli istri kalian itu juga ada sedekahnya, dihitung suatu amalan sedekah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa seorang melampiaskan nafsu kok dihitung sedekah, itu bagaimana? Maka Nabi kalian tanya, sekarang coba kalian pikir, kalau nafsu dia lampiaskan dalam suatu hal yang haram, berzina, dapat dosa enggak? Ya dosa. Begitu juga ketika dia lampiaskan sesuai tertib syariat melalui akad nikah, maka juga dihitung suatu pahala. Kalau bukan maksiat dipaksa, gimana? Kalau bukan maksiat dipaksa, kalau nggak mau dibunuh gimana ya? Paksaan nanti ada beberapa tingkatan. Kalau paksaan yang betul-betul paksaan, memang nggak bisa menghindar lagi, ada rukhsah. Di Hayatus Sahabah seingat saya, itu ada kisah sebagian sahabat itu karena waktu beratnya ujian kencatan dari orang-orang kafir, sebagian mereka terpaksa mengucapkan kata-kata kufur. Tapi mereka mengadu kepada Nabi, ringkesnya kalau betul-betul terpaksa ya tidak apa-apa. Cerita dalam fiksi atau gimana ya? Ada suatu kisah. Jadi ada orang ulama besar ini, tidak tahu namanya siapa. Dia lewat di hutan, kemudian di hutan itu dicegat sama perampok. Kemudian di orang yang ulama besar ini suruh milih di antara tiga itu. Kalau nggak mau membunuh anak kecil, suruh berzina. Kalau sudah mau berzina, suruh minum minuman keras. Nah, akhirnya seorang ulama ini mau zina takut dosa, menggunakan segala macam dosa juga besar, maka dia pilih minuman keras. Karena tidak bisa melak, harus milih. Akhirnya setelah milih minuman keras, ternyata sudah mabuk, anak kecil juga dibunuh, perempuan juga zina. Itu berita di mana tadi? Kalau kisah itu ada mirip seperti itu, kalau yang kisah seperti itu saya belum tahu. Kalau yang pernah saya dapat cerita, ada seorang ulama, kadang Romo Yifatah juga pernah menceritakan zaman Bani Israel, namanya Barsis, seorang ulama di kalangan Yahudi. Kalau itu kan godaannya termasuk kaitan dengan keikhlasan dalam beribadah. Waktu itu Barsis memang masyhur dengan kewaliannya, ahli ibadahnya. Kalau biasanya orang-orang Jawa manggilnya Barsiso, kalau Kiai Fata manggilnya Barsis. Secara zahir dia ahli ibadah, seorang ulama. Tetapi ibadah dia, ilmu dia itu sebenarnya bukan untuk mendekatkan diri, tetapi ingin mendapatkan gelar nomor 1 di kalangan para ulama. Nah, sifat ini Allah bongkar ketika iblis menggoda dia. Berpura-pura menjadi ahli ibadah di masjid, nggak makan, nggak minum, ibadah nggak istirahat sama sekali. Akhirnya dia kejauh, kok ada orang bisa nyanyi saya. Setelah ditanya, kok bisa seperti itu, bagaimana resepnya? Maka dia mengatakan, oh mudah, kamu kan nggak pernah maksiat, saya ini maksiat dulu pernah maksiat. Maka tobatnya itu juga sangat pol-polan. Maka kalau kamu ingin ibadah pol-polan, ya maksiat dulu pol-polan, nanti tobat. Nah, singkat cerita akhirnya digoda minum khamr, setelah minum khamr zina, setelah zina yang dizinai dibunuh. Singkat cerita ketahuan ditangkap. Dia sudah disalib, iblis datang. Kalau kamu pengen saya selamatkan, ya kamu sembah saya. Bagaimana bisa nyimbang saya itu disalib? Cukup menundukkan kepala saja. Pas menundukkan kepala, Israel datang. Mati dalam keadaan suluh, itu yang masyhur.
Untuk kalau yang dicagat itu saya belum tahu. Belum tahu. Mungkin iya, mungkin tidak, tapi saya belum tahu. Kalau barsis itu kisah itu. Diceritain untuk anak juga. Di Turatul Nasih. Tapi nggak ada juga dari mana datang sumbernya. Saya belum tahu. Menurut Bulan bin Bulan. Kadang-kadang kalau temanku itu fathul jari. Jari. Allah. Kalau barsis itu biasanya di kitab-kitab ulama itu masih itu. Tapi seperti kaidah umumnya itu kan cerita-cerita Israiliyat mungkin benar mungkin salah, kecuali kalau itu bersumber dari hadis langsung. Tapi cerita Israiliyat selama tidak bertentangan diceritakan silahkan, tetapi benar tidaknya nggak bisa disana. Selama tidak bertentangan dengan akidah, dengan nas Quran hadis boleh. Wallahu a'lam. Semoga majlis ini menjadi majlis yang barokah, tambah kebaikan untuk kita semuanya. Subhanallah surhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.